Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi teorema Pitagoras yang kemarin kita udah bahas, cara menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu menentukan sisi siku-siku pada bagian yang berada di sudut siku-siku, ya. Tapi bahasan ulangi lagi dari awal, ya, yaitu untuk rumus Pitagoras pada umumnya, yaitu sisi miring sama dengan akar sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat, ya. Itu pada dasarnya rumus Pitagoras untuk menentukan sisi miring. Contohnya misalkan di sini kita buat segitiga, yaitu MNO, di mana untuk MO-nya itu sebagai sisi miringnya, atau nama lainnya hipotenusa, ya. Barangkali nanti kalian menemukan soal yang disuruh menentukan hipotenusa, itu sama saja dengan sisi miring. Oke. Untuk keterangan selanjutnya, di sini ada MN, ya. MN ini disebut sisi siku-siku, dan NO juga termasuk sisi siku-siku. Jadi sisi siku-siku pada gambar ini ada dua, MN sama NO, ya. Tapi tergantung nanti dari titiknya. Kalau yang bahasan gambar di sini titiknya MN sama O, bisa A, B, C atau huruf yang lain, ya. Itu hanya sebatas simbol saja untuk titik. Selanjutnya, seandainya segitiganya ini di mana titiknya MNO, maka untuk mencari sisi miringnya, yang dimana kita tadi udah bahas rumus sisi miring, ya, bisa kita rubah untuk sisi miringnya yaitu MO. Maka sisi miringnya di sini berarti MO, kita rubah menjadi MO, ya. Ini rumus untuk mencari sisi miring. Sisi miring MO sama dengan akar MN sebagai sisi siku-sikunya, MN kuadrat ditambah NO kuadrat. Itu yang kemarin kita bahas. Seandainya kita mau mencari sisi siku-siku, ya, ini cara mencarinya. Akarnya kita pindahkan dulu ke MO. Akar kalau kita pindahkan ke MO maka menjadi kuadrat. Maka menjadi MO kuadrat sama dengan NN kuadrat ditambah NO kuadrat. Kita lanjut dari sini untuk mencari sisi miring, sisi siku-siku, ya. Jadi dari misalkan sisi siku-sikunya yang mau kita cari adalah sisi siku-siku MN. Maka caranya NO-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri, ya. Maka NO kan plus dipindah jadi min. Maka cara menentukan MN kuadrat sama dengan MO kuadrat dikurangi NO kuadrat. Ini sudah ada, ya. Untuk lebih dipermudah lagi, karena yang mau kita cari itu adalah MN, maka kuadratnya kita pindah menjadi akar. MN sama dengan akar MO kuadrat dikurangi NO kuadrat. Itu cara mencari. Untuk mencari sisi siku-siku yang kedua, misalkan di sini kita disuruh mencari NO. Caranya sama seperti mencari MN. Berarti untuk misalkan yang mau kita cari NO, ya, berarti yang dipindah adalah MN. MN-nya di sini plus pindah jadi min, pindah ke sini, ya. Ininya pindah ke sini, maka jadi min. Jadi untuk mencari NO kuadrat sama dengan MO kuadrat dari sini itu dikurangi MN kuadrat. Itu untuk mencari sisi siku-siku NO.
Dimana yang mau kita cari NO-nya, maka kuadratnya kita pindah menjadi akar. NO sama dengan akar MO kuadrat dikurangi MN kuadrat. Ini cara mencari sisi siku-siku yang kedua. Intinya keduanya sama, yaitu jadi untuk mengingat kalian, untuk mengingat cara mencari sisi siku-siku, cukup salah satu saja, yaitu intinya sisi miring dikurangi salah satu dari sisi siku-siku yang sudah diketahui. Misalkan yang mau dicari MN, ya berarti dikurangi NO, sisi miringnya. Kalau mau mencari NO, berarti MO-nya dikurangi sisi miring MN. Paham ya? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut menentukan sisi siku-siku ya. Contohnya sebagai berikut. Kita ambil contoh. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku, di mana diketahui nomor 1 ya. Kita bahas nomor 1 dulu. AB 17 cm, BC 15 cm, dan AC X belum diketahui. Maka di sini kita disuruh pertanyaannya yaitu menentukan nilai X. Yang pertama, untuk mempermudah kita mengingat, kita diketahui dulu. Apa yang diketahui di sini? Yaitu AB 17 cm, yang kedua BC yaitu 15 cm. Pertanyaannya apa di sini? Yang ditanyakan adalah AC atau X. Ya, intinya yang ditanyakan nilai X-nya berapa. Maka caranya yang pertama, kita lihat dulu X itu sisi apa. Di sini ada tanda sudut siku-siku. Berarti X itu termasuk sisi siku-siku. Maka cara mencarinya langsung saja kita AC sama dengan akar dari, kita lihat sisi miringnya. Sisi miringnya mana? AB, yaitu 17 cm. Sisi miringnya AB. AB kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain yang sudah diketahui, yaitu BC. BC. Maka sama dengan, dimana di sini sudah diketahui bahwa AB-nya adalah 17 cm kuadrat dikurangi BC-nya 15 cm kuadrat. AC-nya berapa sih di sini? Kita ganti AC-nya langsung ya. Yang ditanyakan kan X, berarti AC-nya itu adalah X. Akar ya, berarti di sini kita cari dulu 17 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa? Ayo dicari bareng-bareng. Sudah ketemu? 17 kuadrat itu 289 dikurangi 15 kuadrat itu 225. Maka di sini kita cari dulu pengurangannya. 289 dikurangi 225, maka ketemunya 64. Maka akar dari 64 itu adalah 8 cm. Jadi X nya sudah ketemu, yaitu 8 cm. Itu caranya. Oke, kita lanjut soal yang kedua biar lebih mudah memahaminya. Sama seperti tadi, cuman untuk segitiganya di sini kita balik ya, agak miring sedikit. Jadi untuk membingungkan kalian semuanya sebenarnya ini hanya sebatas pengecoh. Jadi di sini yang disuruh ditentukan adalah nilai Y. Bagaimana caranya? Berarti yang pertama kita ketahui dulu, yang diketahui di sini adalah ada DE
DE nya 7 cm, terus ada DF nya 25 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya EF atau sama dengan Y, bukan X ya, saya salah nulis Y. Ini yang disuruh dicari itu adalah nilai Y. Maka caranya sama kayak tadi ya, contoh soal yang pertama. Jadi karena di sini yang dicari Y atau EF, kita tulis dulu EF sama dengan akar dari sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya itu berarti di sini depan sudut siku-siku, maka DF itu sisi miringnya. Maka kita tulis di sini DF kuadrat dikurangi DE kuadrat sama dengan akar dari DF nya berapa? DF nya 25 kuadrat dikurangi DE nya 7 kuadrat sama dengan EF nya berapa? Y. Akar dari 25 kuadrat itu sama saja dengan 625 dikurangi 7 kuadrat itu 49. Maka 625 dikurangi 49 sama saja dengan 676. Berapa akar dari 676? Nilainya 24 cm. Jadi untuk Y nilainya adalah 24 cm. Itu caranya ya. Kalian bisa dicoba nanti ya.